Beginilah ciri-ciri suatu negara yang akan hancur menurut hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, negara hidup dari pajak yang menindas. Saat negara tidak bisa mencari pemasukan produktif, rakyat dijadikan sumber peras. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemimpin yang mengambil harta rakyat tanpa hak akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka padanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil dihukum, elat dilindungi. Itulah tanda keruntuhan moral negara. Yang membinasakan umat sebelum kalian. Jika orang mulia mencuri, mereka membiarkannya. Tapi jika orang lemah mencuri, mereka hukum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, jabatan diberikan pada orang yang tak layak. Kekuasaan bukan lagi amahan, tapi alat bagi kroni dan ketamakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, rakyat diam saat penguasa zalim. Diam atas kemungkaran adalah jalan menuju azab kolektif. Dan yang kelima, ketimpangan sosial yang dibiarkan. Harta hanya berputar di kalangan elit dan rakyat makin miskin semakin menjerit. Tidaklah suatu kaum menahan zakat mereka, kecuali Allah menahan hukan dari langit. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, jadi sekali lagi kondisi negara kita ala khatarin azim. Ini negara sedang dalam bahaya yang sangat besar, very danger, saudara. Nah, karena itu yuk, jawaban untuk ini semua, pertama, kita lebih mendekatkan diri kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menolong kita semua. Yang kedua, kita mesti lebih merapatkan ukhuwah di antara kita, saudara. Jangan tinggalkan ibadah, pererat ukhuwah kita. Sebab kalau kita nggak mendekatkan diri kepada Allah, maaf, kalau besok terjadi kebangkrutan negara ini, saudara, maka Indonesia ini bisa terjadi huru hara. Nanti manusia di mana-mana perilakunya seperti binatang, rampas sana, rampas sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Dan itu tidak akan bisa lagi dikendalikan, tidak bisa dikendalikan oleh tentara, oleh polisi atau siapapun, saudara. Nah, maka itu agar hal itu tidak terjadi, pertama, tingkatkan iman takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tingkatkan persaudaraan kita semua, saudara, supaya kita kompak. Kalau terjadi hal-hal darurat, kita bisa jaga, saling menjaga satu sama lainnya. Jaga kampung-kampung kita, jaga rumah-rumah kita, jaga masjid-masjid kita, jaga pasar-pasar kita, agar kita tidak mudah terprovokasi oleh siapapun. Dan kepada pemerintah kita minta segera lakukan perubahan.